Halo, sahabat tangguh. Bertemu kembali lagi dengan saya, Wina Natalia, saya dari Inspire. Kita akan berbicara mengenai Inaris Creative Week. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Di sini akan ada Mas Didi selaku ketua pelaksana katanya. Jadi bocoran dia nggak mau disebut sebagai ketua pelaksana, tapi bagian dari panitia pelaksana. Lalu ada Mas Hilman Aryo Aji atau Rio dari Inspire sebagai apa nih ya, informan informan teknis Bantu yang umum. membantu pembantu umum eh, yang membantu dalam proses teknis saya rasa. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebelumnya dengan Mas Didi dan menyapa sahabat tangguh semua ini semoga dalam keadaan sehat semua dan eh, semoga sedang beraktivitas dengan baik dan kalau misalnya ada yang sedang sakit semoga bisa cepat sembuh. Nah, kita akan masuk ke Mas Didi, kita akan ngobrol-ngobrol nih Mas Didi. Kita podcast rasa Zoom rasanya. Siap. Jadi nah, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Inaris Creative Week. Nah, bukan Inaris Fashion Week ya. Nanti Ya lagi itu. beda lagi ya itu, tapi bagus juga tuh itu kayaknya kalau misalnya ada BNPB Fashion Week di depan itu ya. Kan punya jalannya sendiri kalau BNPB. Nah, kita akan ngobrol mengenai Inaris Creative Weeks nih, Mas Didi. Ini kalau misalnya dengar-dengar kan sebenarnya tiap tahun ini ada. Kalau kemarin kan hackathon Inaris Festival tetap dengan konten kata Inaris di situ. Nah, kalau yang sekarang ini kayak gimana sih Mas Didi? Oke. Nah, jadi kalau tahun lalu itu kita ada Inaris Hackathon Fest, itu kan sasarannya memang berbeda dengan Inaris Creative Week ini. Kalau yang kemarin IHF itu lebih ke orang-orang yang punya passion nih di bidang teknologi, terus apa namanya, punya ide-ide terkait digital solution. Nah, kalau yang Creative Week ini buat sahabat tangguh yang punya hobi ngedesain ataupun punya ide-ide kreatif. Nah, dari situ mungkin kita akan menggali ide-ide dari teman-teman atau sahabat tangguh nih, supaya tampilan Inaris personal ataupun user experience-nya juga lebih uh, terbarukan dan pastinya akan lebih mudah digunakan oleh semua orang. Gitu sih Mbak Wina. Nah, kalau misalnya kita ngomong Inaris Creative Week nih, kan kalau misalnya memang tadi ngomongnya kreativitas dari desain gitu kan, dan memang ini menggali sisi kreatif dari teman-teman tangguh semua, konteksnya untuk desain dan di Inaris. Nah, kalau misalnya bisa dilihat Inaris itu ada Inaris personal dan Inaris web, nanti bisa ngulik-ngulik lagi mau di hal apa nih yang mau dibantu atau misalnya ide-ide keluarnya di bidang apa untuk bisa membantu Inaris personal atau Inaris versi web. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin minggu kreatif atau Inaris Creative Weeks-nya, apa aja sih Mas persyaratannya atau ini bayar nggak nih kalau ada perlombaan-perlombaan gini kira-kira? Oke, Mbak. Jadi persyaratan umumnya sih yang pasti warga negara Indonesia yang pertama. Yang kedua itu peserta ini harus siswa atau siswi dari sekolah menengah atas sederajat dan juga mahasiswa-mahasiswi dengan jenjang maksimal strata 2 yang masih berstatus aktif. Nanti dibuktikan dengan kartu pelajar atau kartu mahasiswa dan juga surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, pesertanya itu nanti digabung dalam satu tim, minimal 2 orang, maksimal nanti 5 orang. Nah, nanti untuk pendaftaran dan keikutsertaan itu nggak dipungut biaya, jadi tenang aja. Buat sahabat tangguh yang mau ikut, ayo daftar aja, gratis kok. Gratis Lalu ya Mas? gratis ya pasti, gratis dan dapat hadiah ya pasti. Oh. Lalu untuk peserta lomba yang tidak memenuhi syarat di atas tadi yang saya jelaskan sebelumnya, itu akan dinyatakan gugur gitu sih Mbak Wina. Hmm. Jadi sebenarnya syarat-syaratnya
relatif mudah ya. Yang penting sesuai dengan syarat yang tadi, sahabat tangguh bisa langsung ikut daftar aja. Itu sih Mbak Hmm. Wina. Berarti kalau misalnya kayak gitu, persyaratannya itu ini untuk jenjang SMA dan sederajat, lalu kuliah ini sampai jenjang S1 apa S2, Mas, kalau untuk Sampai mahasiswa? S2. Oke, sampai S2. Sampai Nah, S2. tapi mereka satu tim 2 orang minimal dan maksimal 5 orang untuk masing-masing lembaga. Maksudnya masing-masing lembaga ini SMA satu tim sendiri, SMA satu tim sendiri. Jadi nggak boleh campur nih. Kayak misalnya saya nih punya geng, punya temen di sekolah lain. Terus saya kasih tahu, oh ya ada lomba nih gitu kan. Kita gabung yuk dalam satu tim. Itu boleh nggak kira-kira, Mas? Kalau beda jenjang, yang satu dari mahasiswa, yang satu masih pelajar, itu memang tidak diperbolehkan gitu Mbak Wina. Hmm. Tapi kalau misalkan cuma beda kelas, misalkan kelas 2 dan kelas 3 gitu, SMA, ataupun mahasiswa yang tadi satu di semester 1, yang lainnya di semester 2 ataupun semester 3, itu masih diperbolehkan. Yang penting dalam satu sekolah ataupun satu kampus. Gitu Hmm. sih. Berarti yang penting kelasnya beda nggak apa-apa, tapi yang penting dalam satu sekolah kalau untuk yang SMA. Betul. Tapi kalau yang untuk mahasiswa itu yang penting dalam satu universitas, beda fakultas nggak apa-apa ya. Yang penting Nah, satu universitas, walaupun misalnya jenjangnya saya punya temen nih di S2 gitu, tapi saya dari kampus A gitu, saya masih S1 gitu, jadi nggak apa-apa gitu ya, bisa nggak digabung apa-apa. Bisa digabung. asal masih dalam satu universitas yang sama. Nah, Betul, berarti Mbak. kalau kayak gitu, ini sifatnya pendaftarannya berarti terbuka secara umum dan berarti apakah ada kategori khusus SMA dan kategori khusus mahasiswa kalau dibedain kayak gitu, Mas? Atau ya ini sebenarnya akan digabung gitu? Kalau untuk pendaftaran, kita gabung karena kita nggak beda-bedakan mereka dari sahabat tangguh nih masih SMA atau sudah kuliah gitu. Karena yang kita ukur di sini memang dari skillnya. Siapa tahu sahabat tangguh yang SMA ini malah skillnya bisa lebih tinggi dari yang kuliah. Gitu Mbak Wina. Jadi kalau misalnya ini memang tidak ada kategori SMA dan kategori kuliah, cuman memang hanya untuk persyaratan pendaftaran dalam tim ini kita akan mengkategorisasi berdasarkan sekolah dan universitas. Berarti begitu ya, Mas? Betul sekali. Wah, seru nih. Nah, tadi udah ke ketentuan lomba dan sahabat tangguh mohon dicatat ini gratis. Jadi kalau misalnya nanti dibilang pas daftar tahu-tahu dapet SMS, oh harus bayar nih, Naris. Itu dipastikan palsu. Jadi memang free gratis gitu ya. Dan nanti kalau juga ada pertanyaan bisa langsung DM lewat Instagramnya ya Mas Dia. Ini kalau boleh Betul banget. disebutkan Mas, link pendaftarannya ini kemana nih? Kita Oh, daftar. link pendaftarannya di inaris.bnpb.go.id/ICWeek 2022. Oke, nah kalau misalnya untuk sosmednya di IG-nya kita bisa lihat kemana lebih lengkapnya. Sosmednya bisa di inaris_bnpb untuk Instagramnya. Nanti sahabat tangguh bisa tanya-tanya DM ke sana, ataupun nanti lewat portal pendaftaran, segala pertanyaan juga bisa disampaikan. Hmm, oke. Nah tadi kalau misalnya tadi ketentuan lombanya siapa yang boleh apa dan bisa ikut serta. Nah satu lagi Mas ini ada yang menarik. Tadi kan Hadim bilang WNI. Gimana kalau dia WNI tapi sekolahnya di luar negeri? Nah itu boleh ikutan apa enggak nih? Kira-kira. Asalkan teman-temannya ada WNI juga, harusnya boleh. Asal WNI juga dan tetap boleh satu sekolah ya. Harus satu Iya, sekolah ya. Yang harus satu sekolah ataupun satu kampus. satu sekolah atau satu kampus nggak Nah, yang apa-apa penting ya. satu tim, semua WNI. Yang penting semua WNI. Jadi warga negara Indonesia di mana aja, itu kalau misalnya mau ikutan asal dia SMA dan sederajat atau di tingkat universitas ini boleh ikut serta. Jadi Benar nggak banget. masalah kalau ada yang lagi di luar negeri, lagi nerusin sekolah di sana, terus mau ikutan lomba ini juga, jadi nggak masalah ya. Asal satu timnya nggak boleh ada WNA-nya ya, harus WNI semua dan satu sekolah. Betul. Oke Mas, nah kita masuk ke ininya nih Mas. Tadi kan udah persyaratan lomba. Kategori lombanya apa aja sih di sini? Oke, kalau kategori lombanya kita ada dua ya. Jadi yang pertama itu
lomba desain UI UX, user interface sama user experience untuk aplikasi Inaris personal. Jadi yang dilombakan di sini memang baru Inaris personal aja. Mungkin tahun depan bisa Inaris webnya. Tapi tahun ini lebih fokus di Inaris personal. Lalu yang kedua itu ada lomba desain komunikasi visual. Nah, di situ meliputi template feed Instagram, Facebook, nanti buat poster, booklet panduan, dan juga video tutorial. Nah, ini nanti beserta captionnya, nanti bisa dikirimkan ke portal pendaftaran. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita akan bahas satu-satu, kita akan ngomong komunikasi visual dulu untuk yang kategori komunikasi visual. Berarti ini semua kategori bebas, jenjang manapun boleh mengikuti ya. Jadi tidak spesifik kayak misalnya komunikasi visual untuk SMA, UI UX untuk mahasiswa, enggak. Berarti semuanya bisa ikutan ya. Iya. Nah, betul banget. Untuk tema atau kategori komunikasi visual ini mereka tadi kan ada banyak tuh jenisnya, Mas, untuk feed IG, Facebook, terus untuk video tutorial juga gitu, terus captionnya kayak gimana nih gitu kan. Nah, ini tuh mereka boleh milih salah satu dari jenis itu atau semuanya itu yang harus mereka buat? Oke. Jadi untuk jenis-jenisnya itu harus dipilih semua, diambil semua. Jadi membuat satu rangkap minimal meliputi tadi desain Instagram feed, Facebook, terus poster, juga video, itu harus satu rangkap, Wina. Kalau bisa lebih baik. Gitu. Berarti minimalnya satu rangkap untuk kesemuanya tadi, dan kalau misalnya bisa lebih dari satu desain, atau apa ya, misalnya satu tema lah yang mereka bisa bilang, atau kalau gaya-gaya anak desain mungkin mood color-nya bisa beda-beda gitu ya, ibaratnya itu boleh gitu. Boleh, Nah, diperbolehkan. Berarti itu harus mereka buat semua, dan persyaratan teknisnya saya rasa ada di web nanti gitu kan. Jadi harus juga berkunjung ke web. Atau dari desain komunikasi visual ada yang mau disampaikan, Mas? Oke, sedikit aja sih mungkin kalau untuk color palette itu udah ada di website pendaftaran. Jadi sahabat Tangguh bisa akses di sana biar lebih spesifik ya color palette-nya yang disarankan. Jadi misalkan menggunakan color palette lain itu juga diperbolehkan. Cuma misalkan mau ambil warna orange, harapannya bisa ambil orange yang sudah disarankan di color palette yang disediakan. Terus kalau IG Feed, format yang dikumpulkan itu nanti PNG, desainnya boleh menggunakan aplikasi umum kayak Corel Draw, terus Adobe Photoshop, Illustrator, itu boleh. Nah, resolusi minimalnya ini 300 ppi. Lalu untuk ukuran desainnya nih, untuk yang Instagram, itu ada yang square, ada yang landscape, ke samping, ada juga yang portrait. Itu dibuat juga satu rangkap, seperti itu, satu paket. Lalu kalau untuk yang Facebook, sama resolusinya juga 300 ppi dalam format PNG juga. Lalu kalau untuk yang poster, itu nanti ukuran minimalnya A3, supaya nanti kalau kita cetak, misalkan sebagai pemenang nih, kita cetak, itu resolusinya bagus. Lalu untuk yang terakhir yang video, nah video ini durasinya antara 60 detik minimal sampai 180 ataupun 3 menit ya. 3 menit. Nah, format videonya boleh MP4, boleh MOV. Resolusi minimalnya Full HD, jadi 1920 kali 1080 pixel. Nah, ukuran video maksimal yang diupload atau diunggah ke portal pendaftaran itu nanti 70 MB. Jadi pastikan sahabat Tangguh memenuhi kriteria-kriteria tersebut ya. Berarti nanti sahabat Tangguh setelah mendaftar ini harus dilihat-lihat nih webnya dan persyaratan dari kualifikasi kategori perlombaannya ini apa aja gitu. Kayak kalau misalnya tadi IG feed, terus juga ternyata IG-nya kan ada dalam bentuk 3 jenis juga, square, landscape, dan portrait. Terus ada Facebook, terus ada video juga, itu lengkap dengan pixelnya, terus dengan durasinya yang video minimal 60 detik, maksimal 180 detik.
Jadi walaupun 3 menit, tapi kalau 3 menit lebih 10, jadi kan nggak 180 detik, jadi 190 Iya. detik. Nah, maaf nih, yang 10 detik harus dikompres lagi nih, biar masuk nih ininya, apa namanya, waktunya. Nah, kita akan masuk ke UI UX untuk kategori, apa namanya, untuk kategorinya. Nah, saya juga sekalian mengundang Mas Rio, biar kita jadi ngobrolnya bertiga nih. Nah, kalau UI UX, ini Mas Rio dulu atau Mas Sidik dulu nih yang mau menjelaskan mengenai persyaratan untuk UI UX-nya. Boleh saya dulu. Jadi kalau untuk yang UI UX itu digabung ya, jadi user interface dengan user experience. Harapannya teman-teman itu bisa melakukan apa ya, semacam research terlebih dahulu terhadap aplikasi Inaris personal. Jadi pengalaman teman-teman seperti apa, menurut teman-teman apa yang bisa dikembangkan dari yang sudah ada gitu. Karena untuk apa ya, untuk melakukan penyegaran secara tampilan dan secara akses itu kan nggak hanya berdasarkan apa ya, asumsi gitu. Jadi kompetisi UI UX ini diharapkan teman-teman juga melakukan semacam research kecil-kecilan terhadap user yang nantinya teman-teman bisa sasar siapapun itu gitu. Tapi diharapkan nanti metodenya dan segala macam itu akan ada di proposal, quote and quote proposal yang disubmit gitu. Jadi tidak sekedar tiba-tiba sudah ada apa namanya, clickable UI, tapi metodenya yang apa, metode yang digunakan saat melakukan research-nya itu seperti apa. Terus ada beberapa ini sih, ada beberapa hal yang memang ingin Inaris pahami gitu, maksudnya perencanaannya seperti apa, dan terutama yang mungkin akan berbeda di tahun ini mungkin kita tim Inaris mendorong untuk seperti apa sih tampilan atau fitur tambahan untuk apa ya, supaya Inaris personal itu lebih inklusif lagi gitu. Jadi teman-teman apa difabel juga bisa menggunakan aplikasi ini gitu. Nah, harapannya sih lebih ke sana. Kurang lebih seperti itu, Mbak Wina. Dari Mas Siti ada tambahan Mas Siti untuk UI UX? UI UX sih udah lengkap banget ya dijelaskan oleh Mas Rio. Nah, terkait inklusivitas tadi, desain inklusif ya. Nah, sahabat tangguh nanti bisa tonton lagi nih video sebelumnya. Jadi kita ada YouTube live sebelumnya, pembekalan dari pakar, terutama yang terkait inklusivitas tentu dari Bu Rahma. Nanti bisa sahabat tangguh tonton lagi. Untuk linknya bisa cari di YouTube BNPB ataupun di portal pendaftaran juga sudah kita sertakan. Jadi bisa tonton lagi nih, apa sih ya desain inklusif itu. Ya, pokoknya dipantengin aja. Oke. Untuk ngelengkapin proposalnya ya juga justru dari pembekalan kita udah kasih duluan UI UX-nya juga ada dari pembekalan yang bareng sama Mbak Rahma. Jadi juga kita bukan memisahkan ini perlombaan kategori UI terus ada UX-nya sendiri enggak, tapi UI dan UX itu dalam satu paket, jadi nggak dipisah. Nah, itu juga kemarin ada materinya dari Pak Mahardika dan dari Mbak Rahma. Terus untuk komunikasi visual juga sebenarnya ada dari Bapak dari UGM. Pak Nyarwi. Pak Nyarwi. Jadi juga nanti teman-teman bisa nonton lagi tuh, balik lagi di kalau yang memang belum sempat dan baru tahu nonton podcastnya hari ini, udah ada pembekalannya dan itu juga ada di website pendaftaran. Jadi nanti bisa ditonton ulang tuh. Caranya daftar dulu. Nah, harus daftar dulu biar tahu materinya kayak gimana ya. Semua resource untuk kebutuhan teman-teman sebagian besar menurut kami sudah diunggah di web. Jadi kalau misalnya ada saran lagi kira-kira ada yang kurang nih, kita butuh ini, itu silahkan disampaikan aja, mau apa namanya, DM Instagram ke
Instagram Inaris atau email juga bisa. Itu semua ada di dashboard peserta di portal pendaftaran, semuanya ada di situ semua sih. Jadi kalau misalnya mau lihat informasi yang sudah lewat, syaratnya memang harus daftar dulu biar dapat akses ya untuk lihat apa-apa saja gitu. Nah, tadi kalau misalnya kita ini kan sudah berjalan pendaftaran dari tanggal 29 ditutupnya ya tanggal 29 Juli. Nah, ini kira-kira banyak pertanyaan apa aja nih Mas Didi yang sering muncul dari sahabat tangguh nih tentang perlombaan ini? Kira-kira yang paling dominan itu yang banyak pertanyaan itu tentang apa? Mungkin ini mirip-mirip nih sahabat tangguh yang mau tanya, tapi kebetulan udah nonton ini dulu, mungkin udah dapat informasinya. Kalau belum nanti bisa ditanyain lagi. Iya. Oke, jadi yang pertama beberapa sih masih ada yang tanya ya portal pendaftarannya di mana gitu. Tapi bagi yang udah follow Instagram Inaris BNPB pasti udah tahu karena kita sering upload tuh di situ portal pendaftarannya, linknya ini loh gitu. Jadi sahabat kami bisa klik di situ. Lalu ada juga yang tanya kemarin beberapa tentang spesifikasi hasil karyanya seperti apa. Itu sebenarnya juga sudah kita upload di panduan teknis yang bisa diunduh di portal pendaftaran. Gitu sih Mbak Wina. Oke, berarti kalau misalnya link pendaftaran tadi salah satunya bisa nengok-nengok ke sosmednya BNPB gitu, nanti di situ ada link pendaftaran. Setelah masuk ke link pendaftaran, daftar, baru nanti di situ bisa kelihatan salah satunya spesifikasi teknis dari kategori perlombaan dan juga informasi-informasi lainnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ketinggalan nggak mesti khawatir, wah udah ketinggalan jauh nih gitu. Informasinya ada di situ semua. Nah dari Mas Rio ada tambahan lagi? Apa lagi ya? Ya paling diperhatikan aja, jangan sampai terlewat karena deadline-nya itu tanggal 21 Agustus. Itu berarti ya masih 9 hari lagi lah, kan teman-teman biasanya deadliners hamin 2 jam biasanya sibuknya. Jadi kalau misalnya ini masih ada kesempatan banyak waktu gitu, teman-teman bisa ngelakuin research, ya cukuplah waktunya menurut kita. Ini agak sedikit sprint tapi harapannya kalau misalnya itu tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya ada yang dibutuhkan resource dari teman-teman BNPB dan teman-teman Inaris, silahkan disampaikan melalui DM Instagram atau melalui email, nanti akan segera ditambahkan di web kalau misalnya memang dirasa kami mampu menyediakannya gitu, kurang lebih. Jadi ini bukan satu arah, jadi kalau sahabat tangguh ada hal yang dirasa kayaknya ini masih ada perlu yang ditambahkan informasi mengenai perlombaannya, nanti juga akan kita lihat dan kita bisa tambahkan dalam portal pendaftaran biar semuanya yang tadi kalau misalnya ternyata udah kelewat masih bisa update informasinya. Nah tadi kita udah ngomong kategori hadiahnya Mas Didi. Apa nih hadiahnya nih untuk perlombaan tahun ini? Mobil. Wah, saya ikutan aja kalau gitu ya. Oke. Jadi hadiahnya nih untuk yang juara 1 dulu nih, Pak Mumin. Jadi ada uang pembinaan senilai 10 juta rupiah, 1 unit iPad Air, terus tas siaga bencana dan juga piagam penghargaan. Tuh. Untuk juara 2 ada uang pembinaan senilai 7,5 juta rupiah, 1 unit iPad Air, terus tas siaga bencana dan juga piagam penghargaan. Yang terbaik ketiga ada uang pembinaan senilai 5 juta rupiah, 1 unit iPad Air, lalu tas siaga bencana dan juga piagam penghargaan. Nah untuk yang belum beruntung nih masuk ke juara 1 dan 2 ataupun 3, ada juga juara favorit pilihan netizen. Itu nanti dapat uang pembinaan senilai 2,5 juta rupiah, lalu dapat Samsung Tab S6 Lite, dan juga dapat tas siaga bencana dan juga piagam penghargaan juga nih. Itu sih Mbak Wina, hadiahnya. Oh, menarik nih. Tahun ini selain ada uang pembinaan, juga dapat produk-produk yang
Menarik nih buat teman-teman. Jadi mungkin ini juga salah satu strategi nanti di masing-masing tim pendaftarannya. Wah, kayaknya ini mending berlima, bertiga, atau berdua aja gitu ya. Kayaknya dengan strategi masing-masing gitu. Dan saya rasa ini akan jadi hal yang menarik dan kami tunggu ide-ide kreatif teman-teman untuk dua kategori tersebut, baik di UI UX dan komunikasi visual. Jadi hal ini juga bisa jadi bahan dari pengembang Inari sebagai lumbung ide yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu. Dan tadi ada 3 pemenang dan 1 terfavorit. Jadi jangan khawatir, jangan patah semangat gitu ya. Ini seperti oh saya nggak juara, tenang. Juara ada 3 plus 1 gitu kan. Oke, Mas Didi dan Mas Rio ada yang mau disampaikan lagi untuk Inaris Creative Week 2022? Selamat sprint aja sih. Selamat sprint, oke. Jangan lupa Karena 9 segera hari daftar. lagi ya. Jangan lupa segera daftar, dibaca-baca syarat ketentuannya, dan semoga beruntung dan menang. Itu sih, semangat sahabat tangguh. Kita semangat semua dan jangan lupa daftar dan siap-siap sprint kalau kata Rio karena tinggal 9 hari lagi gitu kan. Lalu juga kalau dari saya selamat bersenang-senang teman-teman untuk menumpahkan ide-idenya. Saya rasa yang dikirimkan adalah pasti ide terbaik dari teman-teman dan ini juga semoga harapannya bisa membantu penyegaran atau hal-hal yang bisa ditambahkan dari sisi tampilan atau misalnya UI UX dari Inaris personalnya sendiri. Dan untuk komunikasi visual juga ini bisa lebih segar. Atau kalau misalnya temanya sendiri apa nih Mas Didi nih? Untuk tema dari IC Week ini, IC Week. Resiliensi berkelanjutan. Jadi itu memang pesan dari hasil pesan dari GPDRR kemarin ya. Jadi resiliensi berkelanjutan. Kalau untuk slogannya sendiri, itu adalah Inaris baru ini. Ini baru Inaris. Nah, jadi teman-teman juga bisa dapat clue dari situ, ada resilience berkelanjutan atau yang kedua baru ini baru Inaris gitu ya Mas Yudi ya, betul? Kurang sedikit Mbak. Oke, saya kurang sedikit. Jadi kalau yang untuk slogannya mungkin Mas Yudi aja yang pas gitu. Saya kebalik-balik ntar. Iya, jadi slogannya Inaris baru ini baru Inaris. Oh, Inaris baru ini baru Inaris. Betul sekali. Itu 2 clue-nya teman-teman untuk bisa mengembangkan atau salah satu mungkin clue atau insight yang bisa dipakai, tapi tidak terbatas itu. Dan tadi juga sedikit mengingatkan ada palet warna, itu adalah referensi, tapi bisa berkreasi dengan palet warna yang lain. Cuman itu referensi yang kita berikan untuk menyesuaikan warna yang memang dipakai. Saya rasa mungkin itu dari teman-teman. Ada yang mau disampaikan lagi untuk sahabat tangguh? Cukup. Oke, kalau begitu cukup. Sampai jumpa sahabat tangguh di lain kesempatan. Jangan lupa daftar dan lihat-lihat dan ikuti kegiatannya. Dan kami tunggu ide-ide kreatifnya. Saya Wina Natalia dari Inspire. Pamit undur diri. Terima kasih.